semuanya, selamat datang kembali di episode terakhir podcast kita. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu berperan aktif dalam pencegahan kerusakan alam. Nggak terasa ya ini podcast terakhir, tapi aku seneng banget karena kita bisa bahas topik yang relevan banget dengan kondisi bumi kita saat ini. Aku juga semangat banget, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih atas segala anugerah alam yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami pesan-Mu tentang pentingnya menjaga alam ciptaan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk berperan aktif dalam mencegah kerusakan alam. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami pesan Alkitab tentang pemeliharaan alam, mengkaji bentuk-bentuk pemeliharaan alam di Indonesia, dan yang paling penting berperan aktif dalam memelihara alam Indonesia. Betul Pam, dan kita akan mendalami semua itu berdasarkan ayat-ayat dari Alkitab, yaitu Kejadian 2 ayat 15 dan Imamat 25 ayat 2 sampai 7. Nah, aku jadi makan penasaran nih. Gimana kalau kita mulai dari apresiasi dulu? Ada ungkapan menarik nih. We don't inherit the earth of our ancestors. We borrow it from our children. Atau dalam bahasa Indonesia, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak-anak kita. Wah, ungkapan yang dalam banget. Kalau menurutku, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanya meminjamnya dari generasi mendatang. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Aku setuju. Ungkapan ini juga menyadarkan kita bahwa tindakan kita hari ini akan berdampak pada anak cucu kita nanti. Kalau kita merusak alam, mereka yang akan menanggung akibatnya. Betul banget tuh. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Jangan hanya memikirkan kepentingan saat ini, tapi juga kepentingan generasi mendatang. Kita harus meninggalkan bumi yang lebih baik untuk mereka. Nah, itu dia pentingnya kita belajar tentang pemeliharaan alam dari perspektif Alkitab. Di Kejadian 2 ayat 15, kita diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu artinya kita punya tugas untuk menjaga dan merawat alam ini. Dan di Imamat 25 ayat 2 sampai 7, kita diajarkan tentang tahun Sabat, di mana tanah harus diistirahatkan. Itu menunjukkan bahwa alam juga butuh waktu untuk pulih. Kita nggak boleh terus-menerus mengeksploitasinya. Bener banget. Dan kedua ayat itu mengajarkan kita kalau pemeliharaan alam adalah perintah Tuhan. Dan kita harus menghargai, menjaga dan ciptaannya. Sekarang kita lihat kondisi alam di Indonesia. Sayangnya masih banyak terjadi perusakan alam, seperti penebangan hutan, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Iya, itu sangat memprihatinkan. Padahal Indonesia punya keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Kita harus bertindak nyata untuk mencegah kerusakan alam ini. Betul, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan menanam pohon. Kita juga bisa mendukung upaya-upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi lingkungan. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang pentingnya menjaga alam nih. Sekarang kita lihat kondisi alam Indonesia yang sebenarnya. Ini penting banget dari kita benar-benar paham seberapa mendesaknya masalah ini. Benar JJ, Indonesia itu negara yang kaya banget dengan keanekaragaman hayati. Kita punya flora dan fauna yang unik dan langka, yang gak ada di negara lain. Tetapi kekayaan ini juga jadi tanggung jawab besar buat kita. Iya, kita punya komodo, berbagai jenis anggrek, dan banyak lagi. Tapi sayangnya, kekayaan alam kita juga dihadapkan dengan banyak rintangan. Aku kadang ngerasa sedih kalau lihat berita tentang kerusakan alam di Indonesia. Betul loh, letak geografis Indonesia yang unik juga membuat kita rawan nih terhadap bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Ini emang di luar kendali kita, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Aku masih ingat banget tsunami Aceh tahun 2004. Itu bencana yang sangat dahsyat dan menyedihkan. Kita nggak bisa mengontrol bencana seperti itu, tapi kita bisa belajar dari pengalaman itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Benar Pam, tapi sebagai manusia, kita bisa melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi. Misalnya dengan membangun sistem peringatan dini, melakukan evakuasi saat terjadi bencana,
dan membangun infrastruktur yang tahan bencana. Ini penting banget buat ngurangin dampak bencana. Selain bencana alam, kita juga punya masalah dengan bencana disebabkan oleh ulah manusia, seperti banjir dan kebakaran hutan. Ini yang menurutku memprihatinkan, karena sebenarnya bisa kita cegah. Banjir itu sering banget terjadi di kota-kota besar. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai. Padahal kalau kita menjaga kebersihan sungai, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Iya, aku pernah dengar tentang wali kota Bogor yang menyusuri Sungai Ciliwung dan menemukan banyak tempat pembuangan sampah liar. Sangat memprihatinkan, padahal sungai itu sumber kehidupan bagi banyak orang. Dan kebakaran hutan juga masalah serius, apalagi dengan ada pembukaan lahan kelapa sawit yang sering dilakukan dengan cara membakar hutan. Ini nggak cuma merusak lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan itu sampai mengganggu negara-negara tetangga. Kita harus segera mencari solusi untuk masalah ini. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama. Betul, kita nggak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca dan iklim. Kita harus mengambil tanggung jawab dan melakukan tindakan nyata untuk mencegah perusakan alam. Kita harus mengubah pola pikir dan perilaku kita. Kita bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Edukasi itu penting banget biar semua orang paham apa dampak dari tindakan mereka. Kita juga bisa mendukung upaya-upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi lingkungan. Misalnya, dengan ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon atau membersihkan sampah. Dan yang paling penting, kita sendiri harus menjadi contoh yang baik dalam menjaga lingkungan. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan menggunakan transportasi umum. Nah, semoga dengan tindakan kecil yang kita lakuin sekarang nih bisa memberikan dampak yang besar bagi kelestarian alam Indonesia. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengubah keadaan ini. Aku yakin kalau kita semua bersatu, kita bisa menjaga alam Indonesia tetap indah dan lestari. Ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Benar Pak, kita adalah bagian dari alam ini. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaganya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan mengajak orang lain untuk ikut serta. Oke deh, sekarang kita masuk ke dasar teologis ya. Kenapa sih kita sebagai orang Kristen harus peduli sama lingkungan? Ternyata tuh perintahnya udah dari awal di kitab Kejadian. Tapi jujur aja, kadang aku suka lupa sama tanggung jawab ini. Iya JJ, sama. Di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu bukan cuma tugas Adam dan Hawa, tapi juga tugas kita semua. Kadang aku berpikir, apa sih yang udah aku lakuin buat bumi ini? Betul Pak, dan perintah ini sebenarnya kelanjutan dari Kejadian 1 ayat 28, di mana manusia diperintahkan untuk menaklukkan bumi. Tapi kata menaklukkan ini sering disalahpahamin. Banyak orang menganggapnya sebagai izin untuk mengeksploitasi alam seenaknya. Bener banget, kalau kita lihat di Alkitab terjemahan lain, ada yang menggunakan kata menguasai. Itu lebih netral dan lebih sesuai dalam maksud Tuhan. Tuhan gak mau kita merusak bumi, tapi kita harus mengelolanya dengan bijak. Seperti seorang pengurus yang baiklah, bukan perusak. Aku juga setuju JJ. Kalau kita lihat dari tafsiran para ahli, tugas manusia di Taman Eden itu untuk menghiasinya dan menjaganya. Itu artinya kita harus merawat alam ini, bukan cuma mengambil manfaatnya seperti kita merawat rumah sendiri gitu. Iya, dan ada juga penjelasan tentang kolere yang merupakan akar dari kata culture. Itu artinya kita harus membudidayakan alam, menjaga alam tetap subur dan produktif. Seperti petani yang merawat tanamannya, bukan cuma memanen hasilnya. Jadi tugas kita bukan cuma menanam, tapi juga melestarikan. Kita nggak boleh mengeksploitasi sumber daya alam. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Ini penting banget buat alam tetap sehat dan memberikan manfaat bagi kita. Betul JJ, dan itu juga berlaku untuk laut dan segala isinya. Kita nggak boleh mencemari laut atau menangkap ikan secara berlebihan. Kita harus menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang. Bayangin aja kalau anak cucu kita nggak bisa lagi lihat indahnya terumbu karang. Selain itu ada juga hukum Sabat yang mengajarkan kita tentang pentingnya memberi waktu istirahat bagi alam. Di Mamat 25 ada aturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, di mana tanah harus diistirahatkan.
Ini pelajaran penting bagi alam juga butuh istirahat. Ya, sahabat itu menunjukkan bahwa alam juga butuh waktu untuk pulih. Kalau kita terus menerus mengeksploitasi alam, lama-lama akan rusak dan tidak bisa lagi memberikan manfaat bagi kita. Seperti mesin yang terus dipaksa bekerja, pasti akan rusak. Dan aturan sahabat itu juga mengajarkan kita tentang keadilan. Semua orang, termasuk miskin dan budak, berhak mendapatkan manfaat dari hasil bumi. Kita nggak boleh menumpuk kekayaan dengan merusak alam. Ini masalah keadilan sosial juga. Betul Pam, dan di Indonesia kita juga punya tradisi-tradisi lokal yang mengajarkan tentang pemeliharaan alam. Seperti tradisi Sasi di Maluku dan tradisi berladang pindah-pindah di Kalimantan. Ini kearifan lokal yang luar biasa. Iya, tradisi-tradisi itu menunjukkan bahwa kearifan lokal juga penting dalam menjaga kelestarian alam. Kita bisa belajar dari tradisi-tradisi dan mengadaptasinya dengan kondisi saat ini nih. Jangan sampai kearifan lokal ini hilang. Jadi kesimpulannya, pemeliharaan lingkungan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan. Itu tanggung jawab kita sebagai semua ciptaan Tuhan. Kita harus menjaga alam ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Benar, Pam. Ini ibadah kita juga. Benar Pam, dan kita bisa mulai dari hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan menanam pohon. Setiap tindakan kecil kita akan memberikan dampak yang besar bagi kelestarian alam. Jangan pernah meremehkan tindakan kecil. Paham. Sekarang kita bahas tentang tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Ini penting banget karena seringkali kita lupa bahwa tindakan kita juga punya dampak besar pada lingkungan. Benar JJ, seringkali kita menyalahkan bencana alam sebagai kuasa Tuhan. Padahal banyak bencana yang sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Iya Pam, contohnya tragedi Minamata di Jepang. Itu kan jelas-jelas pencemaran merkuri akibat limbah industri. Dampaknya luar biasa, ratusan orang meninggal dan cacat. Dan yang lebih miris, kejadian serupa terjadi di Indonesia. Penambangan emas liar dengan menggunakan merkuri mencemari sungai dan tanah. Padahal dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Aku pernah baca, kadar merkuri di beberapa wilayah di Indonesia bahkan lebih tinggi dari Minamata. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Kita harus segera bertindak untuk menghentikan pencemaran ini. Betul Pak, edukasi masyarakat itu penting banget. Mereka harus tahu bahaya merkuri dan cara menambang emas yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah dan LSM harus bekerja sama untuk memberikan edukasi ini. Selain pencemaran merkuri, kita juga punya masalah dengan pencemaran laut. Sebagai negara kepulauan, laut sangat penting bagi Indonesia. Nah, kita harus menjaga laut dari pencemaran sampah plastik dan limbah industri. Aku setuju JJ, apalagi laut itu sumber kehidupan bagi banyak orang. Kita harus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian laut, seperti program pengelolaan akses area perikanan. Dan jangan lupa tragedi Chernobyl. Juga contoh nyata betapa dahsyatnya dampak ulah manusia. Radiasi nuklir itu kan dampaknya jangka panjang. Bahkan sampai sekarang masih terasa. Iya loh, semua tragedi ini menunjukkan bahwa kita harus lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Kita nggak bisa terus-menerus nih mementingkan kepentingan pribadi tapi memikirkan dampaknya pada orang lain dan lingkungan. Betul JJ, ada penelitian yang menyebutkan bahwa perilaku peduli lingkungan itu dipengaruhi oleh sifat egois atau altruistik. Orang yang egois hanya memikirkan kepentingan sendiri, sedangkan orang yang altruistik peduli pada kepentingan orang lain dan lingkungan. Aku setuju Pak. Orang yang altruistik itu punya rasa bersatu dengan alam. Mereka nggak tega melihat alam rusak. Kita harus menumbuhkan sifat altruistik ini dalam diri kita dan masyarakat. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus sadar nih bahwa kita adalah bagian dari alam dan kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Mari kita mulai dari diri sendiri dan mengajak orang lain untuk ikut serta. Aku yakin kalau kita semua bisa bersatu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kita harus optimis dan terus berusaha. Benar, setiap tindakan kecil kita akan memberikan dampak besar. Jangan pernah menyerah untuk menjaga alam ini. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi nih. Ini penting banget biar kita bisa merenungkan apa yang kita bahas tadi. Aku penasaran, kenapa sih
ada orang yang memikirkan kepentingan diri sendiri dan nggak peduli sama kepentingan orang banyak. Menurutku JJ, itu karena kurangnya kesadaran dan empati. Mereka nggak bisa melihat dampak dari tindakan mereka pada orang lain dan lingkungan. Mungkin juga karena tekanan ekonomi atau keserakahan. Iya Pam, dan seringkali mereka berpikir, nggak apa-apa lah, cuman aku aja yang buang sampah sembarangan. Padahal kalau semua orang berpikir kayak gitu, dampaknya jadi besar banget. Betul lah, dan kita nggak bisa mengandalkan pemerintah aja untuk menyelamatkan bumi. Justru rakyat banyak itu harus berperan aktif karena mereka lah yang paling dekat dengan masalahnya. Aku setuju JJ. Ada gerakan yang patut diteladani, yaitu kearifan masyarakat adat. Mereka terbukti mampu menjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Sayangnya kepentingan pengusaha seringkali mengalahkan kepentingan kelestarian alam. Iya Pam, padahal kalau kita lihat contoh-contoh nyata seperti Ibu Eliza Kisya di Maluku, kita bisa melihat betapa besar dampaknya jika masyarakat bergerak. Dia berhasil mengajak masyarakat menanam bakau, menyelamatkan penyu, dan merawat terumbu karang. Dan ada juga dari gereja nih, seperti GKI Jayapura yang mengajak jemaat menjaga lereng Cyclop dan Danau Sentani. Ini menunjukkan bahwa semua pihak termasuk lembaga agama punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Betul JJ, tapi aku juga sedih kalau melihat kerusakan alam akibat ulah manusia, seperti penggundulan hutan dan penumpukan sampah plastik. Rasanya seperti kita sedang menghancurkan rumah sendiri. Iya, ada 3 sikap yang bisa kita pilih. Membiarkan saja, prihatin tapi tidak berdaya, atau bertindak aktif. Aku harap kita semua bisa memilih sikap yang ketiga. Setuju, dan kenapa kita harus aktif? Karena itu bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita. Misalnya dengan mengikuti kegiatan ACT di Yogyakarta atau Makassar yang berkebun di Sulawesi Selatan. Dan kita juga bisa mendukung program-program gereja seperti Green School Gereja Sahabat Alam yang diadakan oleh PGI. Ini penting banget karena perubahan perilaku juga membutuhkan aspek moral dan spiritual. Betul Pam, dan jangan lupa kita punya kearifan lokal yang sangat kaya. Misalnya, ritual Pacagoya dan Bobeto di Maluku Utara, atau tradisi Pikuku di Baduy, Banten. Ini menunjukkan bahwa kita punya warisan budaya yang sangat berharga untuk menjaga lingkungan. Jadi kesimpulannya, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Kita nggak bisa hanya mengandalkan orang lain, tapi bisa dimulai dari diri sendiri dan mengajak orang lain untuk ikut serta. Aku setuju JJ, mari kita menjadi duta lingkungan di lingkungan kita masing-masing. Setiap tindakan kecil kita akan memberikan dampak besar. Benar Pak, mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap bumi ini. Gak terasa ya podcast ini udah selesai. Sebelum kita akhirin, ada baiknya doa dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala pelajaran yang telah kami dapatkan hari ini. Kami menyadari betapa besar dan tanggung jawab kami sebagai manusia untuk menjaga alam sekitar. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan keberanian dalam hidup nyata dalam melestarikan lingkungan. Semoga tiap tindakan kami menunjukkan kasih kami kepadanya dan kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.